Hello everyone, my name is Evelyn Sinaga, class AKT 23A from Accounting Study Program. In this presentation, I will discuss an important topic from the Technopreneurship course, which is creating a compelling value propositions. This topic is one of the most essential elements in building a successful startup. In the world of technopreneurship, innovation alone is not enough. Every product or service must deliver a clear value to customers, a reason why they should choose our product instead of others. Third is material. I will explain what a value propositions is, why it is important, how to create it effectively, and how it can help us stand out in a competitive market. By understanding this concept deeply, we can learn how to connect innovation with customer needs and ultimately build a technology-based business that not only generates profit but also creates meaningful impact for society. Oke, jadi di dalam technopreneurship, value propositions adalah dasar yang menentukan keberhasilan sebuah startup. Banyak orang yang berpikir bahwa ide dan teknologi adalah segalanya, padahal tanpa adanya nilai yang kuat bagi pelanggan, produk yang hebat pun tidak akan memiliki arti. Nah, value proposition ini berfungsi untuk menjelaskan mengapa produk kita penting dan bagaimana produk tersebut itu memberikan solusi nyata bagi permasalahan pelanggan. Jadi di sini kita belajar bukan hanya bagaimana menciptakan produk, tapi bagaimana membuat pelanggan merasa bahwa produk kita itu layak untuk dipilih. Kita artikan sebagai janji nilai bisnis kepadanya. Ini adalah alasan utama mengapa pelanggan tertarik membeli produk atau menggunakan layanan kita. Value propositions tidak hanya berbicara soal fitur atau harga, melainkan tentang manfaat, pengalaman, dan juga solusi yang ditawarkan. Misalnya seperti sebuah startup transportasi online tidak hanya menjual layanan antar jemput, tetapi menjual kemudahan, keamanan, dan efisiensi waktu. Jadi value propositions adalah inti pesan yang membuat pelanggan percaya bahwa produk kita memberikan perubahan nyata dalam kehidupan mereka. Kemudian tujuan utama dari value propositions adalah memberikan pemahaman yang jelas kepada pelanggan tentang apa yang mereka dapatkan dari produk kita. Selain itu, value propositions juga membantu startup untuk membedakan diri dari kompetitor di pasar yang sama. Dengan value proposition yang kuat, bisnis dapat menarik perhatian pelanggan baru, memperkuat hubungan dengan pelanggan lama, dan juga membangun citra positif di pasar. Bagi teknopreneur, hal ini penting karena persaingan di dunia digital sangat ketat. Setiap produk berlomba-lomba menawarkan nilai. Maka dari itu, hanya produk yang benar-benar memahami pelanggan yang bisa bertahan. Ada 3 hal penting yang membentuk value propositions yang efektif. Yang pertama adalah produk atau layanan yang kita tawarkan, yaitu apa yang sebenarnya kita jual. Yang kedua adalah manfaat utama yang diterima pelanggan. Nah, ini bisa berupa kemudahan, efisiensi, atau bahkan kepuasan emosional. Ketiga adalah diferensiasi, yakni keunikan yang membedakan kita dari pesaing. Tanpa diferensiasi, pelanggan tidak punya alasan untuk memilih produk kita. Ketiga elemen ini harus dirumuskan dengan jelas agar mudah dipahami, baik oleh pelanggan maupun oleh tim internal perusahaan itu sendiri. Proses membentuk value propositions dimulai dari pemahaman mendalam tentang pelanggan. Kita perlu menggali apa yang mereka rasakan, apa kesulitan yang mereka hadapi, dan bagaimana kebiasaan mereka dalam mencari solusi. Setelah itu, kita menentukan masalah utama yang ingin diselesaikan, lalu menciptakan produk yang benar-benar relevan dengan kebutuhan tersebut. Nah, tahap terakhir adalah menguji apakah solusi yang kita tawarkan benar-benar memberikan manfaat yang berarti bagi mereka.
Jadi, value propositions bukan hasil dari ide semata, tetapi dari proses observasi, riset, dan validasi yang sistematis. Menjadi fondasi yang penting dalam menciptakan value propositions yang kuat. Dengan riset, kita dapat memahami perilaku pelanggan, kebiasaan, dan juga harapan mereka. Kita bisa menemukan pain points, yaitu masalah yang benar-benar dirasakan pelanggan, serta gains point, yaitu hal-hal yang mereka harapkan dari sebuah produk. Nah, sayangnya banyak startup yang gagal karena tidak melakukan riset dengan baik. Mereka membuat produk berdasarkan asumsi mereka, bukan kebutuhan yang nyata. Riset pelanggan membantu kita untuk menghindari kesalahan itu dan memastikan setiap inovasi yang kita ciptakan memiliki arah yang tepat. Hanya perlu dirancang, tetapi juga harus dikomunikasikan dengan cara yang menarik. Bahasa yang digunakan pun sebaiknya bermanfaat dan mudah dipahami audiens. Misalnya, daripada mengatakan kami menggunakan teknologi AI terbaru, lebih baik kita mengatakan kami membantu Anda untuk menghemat waktu 2 kali lebih cepat. Nah, pernyataan yang berorientasi pada manfaat lebih mudah diterima oleh pelanggan. Selain itu juga penting untuk memastikan bahwa pesan ini disampaikan secara konsisten di semua media, baik website, iklan, maupun media sosial, agar membentuk citra merek yang kuat. Value propositions adalah dengan menjawab 3 hal, yaitu siapa target pelanggan kita, masalah apa yang mereka hadapi, dan yang terakhir bagaimana solusi kita untuk membantu mereka. Misalnya, produk kami membantu mahasiswa mengatur keuangan dan jadwal belajar dengan cara yang mudah dan otomatis. Nah, format ini sederhana namun efektif karena fokus pada manfaat nyata yang dirasakan oleh pelanggan itu sendiri. Value propositions yang baik selalu berangkat dari sudut pandang pengguna, bukan dari ego perusahaan. Tantangan terbesar dalam membangun value propositions adalah memastikan bahwa nilai yang ditawarkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Banyak startup terlalu cepat membuat produk tanpa memahami pasar. Akibatnya, produk tidak digunakan karena tidak relevan. Selain itu, sulitnya menemukan diferensiasi yang kuat juga menjadi kendala, terutama di pasar yang sudah ramai. Untuk mengatasi hal ini, teknopreneur harus berani melakukan uji pasar, meminta umpan balik langsung, dan menyesuaikan target sesuai data. Fleksibilitas dan kepekaan terhadap perubahan pasar menjadi kunci utama. Jadi dapat disimpulkan bahwa value propositions adalah jantung dari setiap bisnis yang berbasis teknologi. Bukan sekedar pernyataan promosi, tetapi cerminan dari nilai nyata yang diberikan kepada pelanggan. Startup yang sukses bukan yang paling canggih teknologinya, melainkan yang paling memahami kebutuhan pelanggan dan mampu memberikan solusi yang bermakna. Dengan merancang value propositions yang kuat, teknopreneur dapat membangun bisnis yang berkelanjutan, kompetitif, dan benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat. As we come to the end of this presentation, I would like to conclude that a strong value proposition is not just about having a great idea or advanced technology. It is about understanding customer deeply, their needs, problems, and expectations, and then creating a product that truly delivers value to them. A compelling value propositions allows a business to stand out in the competitive market, attract the right audience, and build long-term trust. It bridges the gap between innovation and real-world benefits, turning creative ideas into impactful solutions. As future technopreneurship, it is our responsibility to design business that are not only but also meaningful and sustainable. By mastering the art of creating a compelling value propositions, we are one step closer to becoming innovators who make a difference in society. Thank you for listening, and I hope this presentation inspires you to keep developing your entrepreneurial spirit.